Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas tentang materi bab 8, yaitu masa remaja. Adapun tujuan instruksional dari bab ini adalah, setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan periodisasi masa remaja dan ciri khasnya, pubertas, remaja awal, dan remaja akhir. Tugas perkembangan masa remaja, perkembangan fisik termasuk perkembangan psikoseksual, perkembangan kognisi, perkembangan emosi, perkembangan sosial dan moral, bahaya dan masalah-masalah pada remaja, serta implikasi perkembangan masa remaja terhadap dunia pendidikan. Periodisasi masa remaja, pubertas, remaja awal, dan remaja akhir. Masa remaja merupakan salah satu fase dalam rentang perkembangan manusia yang terentang sejak anak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia, atau lifespan development. Masa remaja mempunyai ciri yang berbeda dengan masa sebelumnya atau sesudahnya, karena berbagai hal yang mempengaruhinya sehingga selalu menarik untuk dibicarakan. Kata remaja diterjemahkan dari kata dalam bahasa Inggris adolescence atau adolescer dalam bahasa Latin yang berarti tumbuh atau tumbuh untuk masak dan menjadi dewasa. Masa remaja seperti masa-masa sebelumnya memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan masa sebelum dan sesudahnya. Harlock menjelaskan ciri-ciri tersebut sebagai berikut. Yang pertama, masa remaja sebagai periode penting, karena akibatnya yang langsung terhadap sikap dan perilaku dan akibat dan jangka panjangnya juga akibat fisik dan akibat psikologis. Yang kedua, masa remaja sebagai periode peralihan. Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, sehingga mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari pola perilaku dan sikap baru untuk menggantikan perilaku dan sikap yang sudah ditinggalkan. Yang ketiga, masa remaja sebagai periode perubahan. Selama masa remaja terjadi perubahan fisik yang sangat pesat, juga perubahan perilaku dan sikap yang berlangsung pesat. Sebaliknya, jika perubahan fisik menurun, maka diikuti perubahan sikap dan perilaku yang menurun juga. Menurut Harlock, ada 4 macam perubahan, yaitu meningginya emosi, perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan, berubahnya minat dan pola perilaku, serta adanya sikap ambivalen terhadap setiap perubahan. Yang keempat, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Nah, pada masa ini mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal seperti masa sebelumnya. Yang kelima yaitu usia bermasalah. Karena pada masa remaja pemecahan masalah sudah tidak seperti pada masa sebelumnya yang dibantu oleh orang tua dan gurunya. Setelah remaja, masalah yang dihadapi akan diselesaikan secara mandiri. Mereka menolak bantuan dari orang tua dan guru lagi. Yang keenam, remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan atau kesulitan. Karena pada masa remaja sering timbul pandangan yang kurang baik atau bersifat negatif. Stereotip demikian mempengaruhi konsep diri dan sikap remaja terhadap dirinya. Dengan demikian, menjadikan remaja sulit melakukan peralihan menuju masa dewasa. Pandangan ini juga sering menimbulkan pertentangan antara remaja dengan orang dewasa. Yang ketujuh ialah masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Pada masa ini, remaja cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan sebagaimana adanya, lebih-lebih cita-citanya. Dan yang terakhir, masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Menjelang menginjak masa dewasa, mereka merasa gelisah untuk meninggalkan masa belasan tahunnya. Mereka belum cukup untuk berperilaku sebagai orang dewasa. Oleh karena itu, mereka mulai berperilaku sebagai status orang dewasa, seperti cara berpakaian, merokok, menggunakan obat-obatan, dan lain-lain, yang dipandang dapat memberikan citra seperti yang diinginkan. Yaitu citra apa? Citra seperti orang dewasa. Bagian C. Tugas perkembangan masa remaja.
Tugas perkembangan masa remaja yang harus dilalui dalam masa itu, menurut Hafik Hertz dalam Harlock tahun 1991 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencapai peran sosial pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang keempat, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang kelima, mempersiapkan karir ekonomi. Keenam, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Kemudian yang ketujuh, memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku mengembangkan ideologi. Tugas perkembangan pada masa remaja menuntut perubahan besar dalam sikap dan pola perilaku anak. Akibatnya, hanya sedikit anak laki-laki dan anak perempuan yang diharapkan untuk menguasai tugas-tugas tersebut selama awal masa remaja, apalagi mereka yang matangnya terlambat. Bagian D. Perkembangan fisik dan psikoseksual. Masa remaja ditandai dengan percepatan pertumbuhan fisik. Pertumbuhan perkembangan fisik pada akhir masa remaja menunjukkan terbentuknya remaja laki-laki sebagai bentuk khas laki-laki dan remaja perempuan menjadi bentuk khas perempuan. Proses pertumbuhan ini dipengaruhi percepatan pertumbuhan, sehingga pada masa ini sering ada beberapa istilah untuk pertumbuhan fisik remaja. The onset of pubertal growth spurt atau masa kritis dari perkembangan biologis, serta the maximum growth age berupa perubahan bentuk tubuh, ukuran, tinggi dan berat badan, proporsi muka dan badan. Pertumbuhan berat badan dan panjang badan berjalan paralel dipengaruhi oleh hormon yaitu hormon mamotropik serta hormon gonadotropik kelenjar seks yang mempengaruhi peningkatan kegiatan pertumbuhan dan perkembangan ciri-ciri seks primer dan sekunder. Pertumbuhan pada laki-laki bertambah berat karena kuatnya urat daging dan wanita karena jaringan pengikat di bawah kulit terutama pada paha, lengan, dan dada. Perkembangan fisik yang pesat pada diri remaja selalu diiringi dengan perkembangan psikoseksual yang dalam hal ini akan dibahas meliputi tanda-tanda pemasakan seksual primer dan sekunder, perbedaan pemasakan seksual pada remaja laki-laki dan perempuan, perbedaan permulaan pemasakan seksual pada remaja laki-laki dan perempuan, perbedaan urutan gejala pemasakan seksual pada remaja laki-laki dan perkembangan percintaan pada remaja. Masing-masing materi tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanda-tanda pemasakan seksual. Bersamaan dengan kematangan, perkembangan fisik juga organ-organ seksual berkembang menjadi masak. Pada masa remaja ini, nampak tanda-tanda perkembangan kematangan seksual primer dan sekunder. Tanda-tanda pemasakan seksual primer adalah pemasakan pada organ tubuh yang langsung berhubungan dengan pertumbuhan dan proses reproduksi, sedangkan tanda-tanda pemasakan seksual sekunder menunjukkan tanda-tanda khas sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Kemudian yang kedua, perbedaan kriteria pemasakan seksual. Perbedaan kriteria pemasakan seksual menunjukkan bahwa pada perempuan nampak lebih jelas dibandingkan dengan laki-laki. Menarche atau haid pertama pada perempuan yang merupakan disposisi untuk konsepsi atau kelahiran yang dilanjutkan dengan kelahiran bayi jelas dapat diamati. Dibandingkan dengan ejakulasi awal atau wet dream pada laki-laki nampak kurang jelas. Biasanya hanya diketahui langsung oleh remaja yang bersangkutan karena jarang mereka menyampaikan kepada orang lain. Tidak seperti pada remaja perempuan, dapat diketahui oleh orang lain atau orang tuanya. Yang ketiga yaitu perbedaan permulaan pemasakan seksual. Pada remaja, menurut beberapa penelitian, perbedaan permulaan pemasakan seksual pada perempuan terjadi 2 tahun lebih awal dibandingkan pada remaja laki-laki. Menarche sebagai tanda pemasakan seksual pada perempuan terjadi pada usia 13 tahun. Hubungan antara percepatan pertumbuhan dengan dimulainya pemasakan seksual dimulai lebih akhir bagi remaja laki-laki. Percepatan pertumbuhan menjadi lebih lambat atau mundur pada waktu terjadi produksi sel telur dan sel-sel jantan lebih besar. Kemudian yang keempat, perbedaan urutan gejala pemasakan seksual.
Jika dilihat dari perbedaan urutan gejala pemasakan seksual, pada laki-laki dimulai pertumbuhan testes, kemudian mengalami perubahan suara menjadi agak berat, dilanjutkan dengan penambahan kekuatan. Sedangkan urutan gejala pemasakan seksual pada perempuan dimulai pada payudara, diikuti jaringan pengikat. Kemudian yang terakhir, perkembangan percintaan remaja. Seorang remaja akan mengalami jatuh cinta di dalam masa kehidupannya pada usia belasan tahun. Dalam perkembangan fisik pada usia tersebut telah mencapai kematangan seksual yang mempengaruhi perkembangan sosialnya. Pada masa itu, remaja laki-laki mulai tertarik pada lain jenis dan sebaliknya. Kedua jenis remaja saling mengenal perasaan cinta. Seperti dinyatakan oleh S. Aratus tahun 1981, love is strong, pleasant emotion that usually involves physiological arousal, the presence of member of the opposite sex, and a cultural background that follows the ideal of romantic love. Perasaan cinta melibatkan hubungan antar jenis kelamin yang disertai dorongan fisik yang secara ideal digambarkan sebagai cinta romantik. Perkembangan kognisi dan bahasa. 1. Konsep kecerdasan. Sebelum membahas tentang perkembangan kognisi remaja, maka akan diuraikan tentang konsep kecerdasan. Karena masalah kognisi manusia, maka akan selalu berkaitan dengan kecerdasan. Satu hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan berpikir yang dimilikinya. Misalnya, binatang hanya memiliki naluri atau insting sebagai pendorong tingkah lakunya, sedangkan manusia mampu menggunakan akal pikirnya. Kemampuan berpikir tersebut tercakup dalam aspek kognitif yang sering disebut dengan intelligence. 2. Pengukuran kecerdasan. Kecerdasan dapat diukur melalui tes kecerdasan. Orang pertama yang melakukan tes tersebut adalah Binet, yang mengukur fungsi kognitif, ketajaman bayangan, lama dan kualitas, pemusatan perhatian, ingatan, penilaian, estetis dan moral, pemikiran logis dan pengertian logis mengenai bahasa. Hasil tes intelligence disebut dengan intelligence quotient atau IQ, yang menunjukkan tingkat intelijensi seseorang. Skor IQ didapat dengan menghitung umur mental. Nomor 3. Perkembangan kognitif remaja juga mengalami perkembangan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, intelijensi berkembang semenjak bayi masih berada dalam kandungan. Laju perkembangan berlangsung sangat pesat mulai awal 3 tahun sampai dengan masa remaja awal. Puncak perkembangan dicapai pada penghujung masa remaja akhir usia sekitar 20-an. Sesudah itu sampai usia 60 tahun perkembangannya lambat. Terjadilah masa plateau yang selanjutnya akan terjadi penurunan. Oke, selanjutnya perkembangan emosi, perkembangan sosial dan moral. Nomor 1. Perkembangan emosi remaja. Pada masa remaja terjadi ketegangan emosi yang bersifat khas, sehingga masa ini disebut dengan masa badai and topan atau storm and stress. Heightened emotionality, masa yang menggambarkan keadaan emosi remaja yang tidak menentu, tidak stabil dan meledak-ledak. Meningginya emosi terutama karena remaja mendapat tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru. Karena selama masa kanak-kanak, mereka kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Yang kedua, perkembangan sosial remaja. Interaksi sosial dengan orang lain sudah dimulai sejak masa bayi, dengan cara yang sangat sederhana. Pada masa tahun pertama kehidupan, interaksi sosial anak sangat terbatas. Yang utama adalah dengan ibu dan pengasuhnya. Interaksi tersebut dilakukan melalui pandangan mata, pendengaran, dan bau badan. Kepedulian terhadap lingkungan hampir tidak ada, sehingga bila kebutuhan sudah terpenuhi, anak tidak peduli lagi terhadap lingkungan dan akan segera tertidur. Nomor 3. Perkembangan moralitas. Perkembangan moralitas merupakan suatu hal yang penting bagi perkembangan sosial dan kepribadian seseorang. Perkembangan norma dan moralitas sangat berhubungan dengan kata hati dan hati nurani. Kata hati menurut teori belajar merupakan suatu sistem norma-norma yang telah terintelisasi menjadi milik pribadi, sehingga seseorang akan tetap melakukan norma-norma meskipun tidak ada kontrol dari luar. Sedangkan moralitas merupakan sesuatu yang dianggap baik yang seharusnya dilakukan dan tidak baik atau tidak pantas dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Puspitasari.
untuk materi selanjutnya saya yang akan membahasnya. Jadi kita masuk di bagian bahaya dan masalah-masalah pada remaja. Seiring dengan perkembangan fisik yang sangat cepat, itu bisa berakibat pada masa remaja yang tidak dapat menyesuaikan dirinya secara baik. Akibat dari hal ini, remaja bisa sering-sering menimbulkan bahaya yang muncul, baik itu di kalangan masyarakat maupun dimanapun. Menurut Harlock sendiri, bahaya itu terbagi menjadi dua. Pertama bahaya fisik, dan kedua ialah bahaya psikologis. Jadi bahaya fisik itu teman-teman, itu bisa meliputi kematian, di antaranya adalah bunuh diri, percobaan bunuh diri, cacat fisik, kecanggungan, bahkan kekakuan. Bahaya yang kedua ialah bahaya psikologis, yaitu bersekitar pada kegagalan menjalankan peralihan psikologis ke arah kematangan. Jadi bahaya psikologis ini juga cukup bahaya. Selain daripada bahaya-bahaya di atas, terdapat juga satu bahaya yang namanya juvenile delinquents, yaitu tindakan-tindakan kejahatan remaja yang bisa berakibat atau harus diselesaikan melalui ranah hukum. Adapun sebab terjadinya adalah 3 hal. Yang pertama adalah karena kepribadian lemah dari remaja itu sendiri. Apa itu diantaranya? Yaitu 1. Tidak suka menaati norma. Perilaku awalnya bisa dengan suka membolos, merokok pada usia awal, melanggar norma-norma sekitar, ya meskipun itu norma-norma yang kecil menurut kita. Tapi sesuatu yang besar itu bisa bermula dari yang kecil-kecil. Kemudian yang terakhir adalah penampilan fisik. Menurut pandangan pribadi saya sendiri, penampilan fisik ini tidak terlalu menjadi persoalan, tapi kembali lagi pandangan masyarakat berbeda-beda tentang hal ini. Kemudian yang kedua adalah latar belakang keluarga. Di antaranya adalah orang tua yang broken home. Jadi orang tua yang broken home itu sangat mempengaruhi kondisi psikis dari anak itu. Kemudian situasi yang memaksa, orang tua yang terlalu sibuk bekerja seharian, orang tua yang sangat memanjakan, orang tua yang terlalu overprotective atau terlalu melindungi anaknya, ya. Dan kemudian status ekonomi yang rendah. Jadi kadang status ekonomi yang rendah itu menjadi sebab masyarakat merasa wajib dan sah-sah saja untuk menghakimi seseorang, padahal sebenarnya tidak bisa. Dan yang terakhir adalah duplikat orang tua yang berperilaku jelek. Jadi ketika orang tua di suatu kalangan berperilaku jelek, maka anaknya yang akan menjadi sasarannya. Demikianlah masyarakat kita pada hari ini. Semoga itu bisa didegradasi. Kemudian yang ketiga adalah latar belakang masyarakat. Itu meliputi pengaruh peer group. Pengaruh peer group itu apa teman-teman? Jadi pengaruh peer group itu adalah pengaruh lingkungan kita, lingkungan sebaya kita, gitu, teman-teman kita. Kemudian ada media massa, kekangan sekolah, dan lingkungan sosial yang tidak menentu. Kita lanjut di bagian H, implikasi perkembangan masa remaja terhadap dunia perkembangan. Bagaimana implikasi perkembangan masa remaja terhadap dunia pendidikan? Jadi kita bisa mengibaratkan bahwasannya masa remaja ini merupakan masa awal untuk menuju masa depan yang baik. Ya, tidak menjamin juga sebenarnya, tapi itu cukup menentukan, bisa dibilang cukup menentukan tapi tidak menjamin. Ya. Masa remaja merupakan masa yang sangat krusial dalam kehidupan, karena keberhasilan dalam menatapi masa depannya dipengaruhi oleh keberhasilan remaja dalam menjalani perkembangannya. Oleh karena itu, hal ini perlu perhatian dari satu, orang tua, kemudian yang kedua adalah guru sebagai tenaga pendidik. Apa yang perlu diperhatikan? Misalnya yang pertama adalah perlu yang dapat perhatian itu adalah pendidikan seks, di mana hal ini sangat diperlukan supaya remaja itu tidak salah melangkah nantinya ketika mereka mulai penasaran dan mengenal seks. Jadi ketika mereka mengenal hal itu, mereka tidak salah langkah karena mereka punya pegangan sebelumnya. Hari itu yang perlu mendapat perhatian dari lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah
perkembangan fisiknya harus menjadi perhatian oleh orang tuanya, baik dari segi gizi maupun dari segi psikisnya mereka, agar mereka tidak dihujat oleh sosial. Jadi jangan sampai, kan biasanya itu kalau ada anak kurus di lingkungan masyarakat, itu biasanya dijudge oleh masyarakat, ini orang tuanya kasih makan jangannya atau tidak. Kadang seperti itu, dan itu hal yang sangat-sangat harus dihindari. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah remaja itu butuh stimulasi dalam perkembangan kognitif mereka. Jadi ketika mereka telah masuk ke dalam fase perkembangan kognitif, yang paling mereka butuhkan adalah stimulasi pendidikan sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Dengan adanya penjelasan ini, saya harap ini bisa membantu baik untuk diri saya sendiri maupun untuk orang di sekitar saya.